Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan Villain Racing Update untuk edisi 21 Juli 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ada beberapa headline yang akan gua bawakan. Yang pertama adalah hasil daripada Show Raw edisi 20 Juli 2021. Lalu yang kedua ini ada pengumuman mengenai title rematch yang akan dilaksanakan di Show Raw minggu depan. Dan yang terakhir ini ada match up card ya, atau match card daripada AEW Dynamite Fighter Fest malam kedua. Dan sebelum gua memulai video kali ini, gua ingin memberitahukan ya kepada kalian bahwa di channel Mr. Villain 88 ini kalian akan mendapatkan update-update terbaru mengenai hasil show di dunia pro wrestling, baik itu dari WWE, All Elite Wrestling, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promotion lainnya. Dan selain itu juga kalian pun akan mendapatkan berita-berita mengenai perkembangan daripada industri dunia pro wrestling itu sendiri. Dan memang apabila kalian menyukai video-video daripada Mr. Villain 88, silahkan subscribe ya guys ya. Dan biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yaitu mengenai hasil daripada Show Raw tanggal 20 Juli kemarin, yang dimana Raw kali ini pun menjadi Show Raw pertama ya setelah selama 16 bulan terakhir ini tidak dihadiri oleh penonton secara langsung. Dan di tanggal 20 kemarin ini menjadikan Show Raw pertama yang dihadiri oleh penonton secara langsung, dan ini pun menjadi show pertama pasca Money in the Bank ya, yang dimana show kemarin ini pun dibuka dengan sesi promo yang dibawakan oleh John Cena, yang dimana dalam sesi promonya tersebut pun John Cena pun mengatakan dalam comebacknya kali ini pun dia berambisi untuk memenangkan world title di WWE untuk ke-17 kalinya ya, dan memecahkan rekor terbanyak yang kini dipegang oleh John Cena dan juga Ric Flair, yaitu sebanyak 16 kali. Dan dalam promonya itu pun dia mengatakan untuk memenuhi ambisinya pun dia mengincar title Universal Championship yang kini dipegang oleh Roman Reigns, sembari dia pun ingin menghentikan ya apa yang dilakukan oleh Roman Reigns selama ini di WWE gitu ya, kurang lebih selama satu tahun terakhir ya, yang dimana dia pun mengatakan yang bahwa kini Roman Reigns itu adalah seorang yang egois gitu ya, dan sangat mementingkan dirinya sendiri, lalu karakternya pun overhype dan juga overprotective begitu guys. Dan itu pun menutup sesi promo dan juga segmen pembuka daripada Show Raw edisi 20 Juli kemarin. Dan kita pun berlanjut dengan pertandingan pembuka di malam tersebut, yaitu adalah six-man tag team match antara Riddle bersama The Viking Raiders menghadapi John Morrison bersama Raw Tag Team Champion yaitu AJ Styles bersama Omos. Ya, apabila memang kalian menonton Money in the Bank kemarin, bahwa kalian pun tidak akan kaget ya bahwa sebagian besar match card yang dipertandingkan di malam tersebut ya, untuk Raw malam tersebut itu bisa dibilang adalah sebagian besar adalah rematch daripada Money in the Bank kemarin gitu. Dan untuk di partai pembuka pun kita sudah disuguhkan dengan sebuah rematch ya, di mana baik Riddle dan juga John Morrison mereka sudah saling bertanding di ladder match dari Money in the Bank kemarin, dan juga Viking Raiders dan juga AJ Styles dan juga Omos pun sudah saling berhadapan juga ya di hari Minggu kemarin juga gitu. Dan di pertandingan tersebut sih bisa dibilang cukup berimbang ya bagi kedua tim, hingga ada satu momen yang membuat pertandingan itu pun bisa dimenangkan oleh Riddle dan juga The Viking Raiders, yang dimana momen tersebut itu adalah pada saat Riddle ini pun berhasil mencuri pistol air yang dipegang oleh The Miz yang merupakan rekan dari John Morrison, yang dimana pistol air ini pun digunakan dia tembakan ke badan daripada Omos gitu ya. Dan hal tersebut itu membuat si Omos ini pun marah dan menyangka bahwa The Miz lah yang menembakkan si pistol air tersebut. Dan atas hal tersebut pun si Omos pun mencoba untuk menyerang The Miz ya, namun pun coba dicegah oleh John Morrison, walaupun pencegahan yang dilakukan oleh John Morrison ini pun bisa dibilang sia-sia ya, karena si John Morrison ini pun dengan mudahnya itu bisa dilempar ke dalam ring. Dan selain John Morrison, rekan daripada Omos yaitu AJ Styles pun mencoba untuk mencegah si Omos ini atau menghentikan si Omos ini untuk menyerang The Miz gitu ya. Dan hal tersebut pun menyebabkan bahwa si John Morrison ini pun menjadi seorang diri ya di arena pertandingan ya, di dalam kepungan para lawannya. Dan hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh The Viking Raiders, yang dimana The Viking Raiders ini pun berhasil melakukan finishing tag team move ya kepada John Morrison,
dan memenangkan pertandingan pembuka di malam tersebut via pinfall gitu guys. Kita pun berlanjut lagi ke pertandingan kedua di malam tersebut, yaitu adalah Symphony of Destruction match antara Jackson Ryker menghadapi Elias, yang dimana ini merupakan pertandingan non-DQ match, namun kita bisa melihat ada berbagai macam instrumen musik yang bisa dimanfaatkan oleh para kedua kompetitor untuk dijadikan senjata ya dalam pertandingan tersebut ya. Dimana pertemuan Jackson Ryker versus Elias ini pun bisa dibilang adalah pertemuan kali keempat ya di antara keduanya selama sebulan terakhir gitu guys. Dan di pertandingan ini pun kita bisa melihat lagi-lagi ya, Jackson Ryker ini pun bisa mendapatkan kemenangan atas Elias. Dan kita pun berlanjut lagi dengan segmen promo kedua di malam tersebut, yaitu adalah perayaan kemenangan daripada Charlotte Flair atas gelar Raw Women's Championship yang dia berhasil menangkan di event Money in the Bank kemarin. Yang dimana dalam perayaan itu pun mengundang reaksi yang cukup mix ya dari para penonton yang hadir di arena tersebut begitu, yang dimana sebagian penonton ini menyenangi atau menyukai atas kemenangan dari Charlotte Flair, namun sebagian lainnya pun tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Charlotte Flair di malam kemarin itu. Namun di promo tersebut pun ya, Charlotte Flair itu mengatakan bahwa dia intinya merasa senang ya bahwa dia bisa kembali berada di show Raw yang dihadiri oleh penonton secara langsung sebagai Raw Women's Champion, sebagaimana mestinya seorang ratu begitu ya. Namun dalam sesi promo ini pun harus terhenti di tengah jalan karena lawan daripada Charlotte Flair di hari Minggu kemarin, yaitu Rhea Ripley, ini pun memasuki arena pertandingan. Dia pun mendemand untuk melakukan rematch ya untuk usahanya merebut kembali gelar Raw Women's Champion yang direbut oleh Charlotte Flair di hari Minggu kemarin gitu guys. Namun tentunya ya seorang Charlotte Flair pun menolak tantangan daripada Rhea Ripley. Namun jawaban yang diberikan Charlotte Flair pun seakan tidak ada artinya, karena kita pun bisa melihat ada authority figure yaitu Adam Pearce dan juga Sonya Deville yang mengannounce ya bahwa rematch antara Charlotte Flair dan juga Rhea Ripley pun akan dilaksanakan sebagai main event daripada show Raw di malam tersebut begitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi dengan match ketiga di malam tersebut, yaitu adalah tag team match ya antara Natalya bersama Tamina yang menghadapi Shayna Baszler bersama Nia Jax. Ya, dimana di pertandingan tersebut ini Natalya dan juga Tamina ini pun berhasil keluar sebagai pemenang. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan keempat di malam tersebut, yaitu adalah pertandingan antara US Champion yaitu Sheamus menghadapi Humberto Carrillo ya dalam non-title match. Di mana di pertandingan tersebut sebenarnya Humberto Carrillo ini pun memberikan progres yang cukup berarti ya dibandingkan pertemuan dengan Sheamus di beberapa minggu terakhir, di mana dia bisa memberikan perlawanan yang cukup berarti ya di kali ini, dan sempat membuat Sheamus ini cukup kerepotan ya untuk beberapa saat di pertandingan itu. Namun lagi-lagi ya, Sheamus ini pun masih bisa membuktikan dirinya bahwa dia lebih superior daripada lawannya dengan memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil mengeksekusi finishing move-nya yaitu Brogue Kick ya kepada si Humberto Carrillo. Dan kita pun berlanjut lagi, ada segmen promo yang dibawakan oleh Bobby Lashley yang ditemani oleh MVP, yang dimana dalam promo ini pun pada intinya si Bobby Lashley ini pun menggelar open challenge ya untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang penggulat yang superior dan tidak akan melemah ya dengan apa yang dia berikan kepada Xavier Woods ya di minggu kemarin gitu. Dan tidak lama berselang ya, kita pun mendengar suara entrance daripada Keith Lee ya, dimana Keith Lee lah yang menjawab tantangan daripada Bobby Lashley. Dan ini pun menjadi penampilan daripada Keith Lee ya setelah absen, yang dimana dia pun melakukan penampilan terakhirnya di Raw itu di tahun 2020 kemarin gitu. Dan dalam pertandingan ini pun ya kita bisa melihat bahwa ini bukanlah comeback yang baik ya bagi Keith Lee, karena di pertandingan tersebut kita bisa melihat squash match lagi yang dilakukan oleh Bobby Lashley, yang dimana dia pun bisa mengalahkan lawannya tanpa ada halangan ya atau rintangan yang dia alami selama pertandingan tersebut. Dan Bobby Lashley pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil mengeksekusi Spears ya terhadap Keith Lee dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall.
Namun tidak lama berselang Bobby Lashley ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Kita pun bisa melihat ya, di mana Goldberg secara tiba-tiba memasuki arena pertandingan tersebut dan dia pun langsung menghadapi si Bobby Lashley dan dia pun mengatakan I am next, yang mengindikasikan bahwa Goldberg lah yang akan menjadi penantang selanjutnya bagi gelar WWE Championship yang dipegang oleh Bobby Lashley sekarang. Dan itu pun menjawab rumor yang sudah beredar 1 minggu terakhir ya, bahwa memang Goldberg ini pun akan melakukan comeback di episode Raw hari kemarin untuk menjadi penantang selanjutnya bagi Bobby Lashley di event SummerSlam mendatang gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi, ada segmen promo dari Jinder Mahal, yang dimana Jinder Mahal bersama kedua rekan ini pun merayakan hari ulang tahunnya yang memang bertepatan dari pada show Raw itu sendiri, yaitu di tanggal 20 Juli kemarin. Namun perayaan daripada ulang tahun daripada si Jinder Mahal ini pun harus terpotong ya, karena kita bisa melihat Drew McIntyre ini pun memasuki arena pertandingan dan menginterupsi perayaan daripada Jinder Mahal dan menyerang Jinder Mahal dan berserta rekannya gitu ya. Namun Jinder Mahal dan satu orang rekan ini pun berhasil lolos ya, yang menyisakan salah satu rekannya yang dihajar oleh Drew McIntyre menggunakan kursi ya, di mana Drew McIntyre ini pun memberikan chair shot ya kurang lebih sebanyak 20 kali ya kepada salah satu rekan daripada si Jinder Mahal gitu guys. Dan ini pun bisa melihat ya, akhirnya Drew McIntyre ini pun mendapatkan rivalry yang baru ya, tidak hanya selalu mengincar WWE Championship ya pada akhirnya gitu. Kita pun berlanjut dengan pertandingan single match, yaitu adalah pertandingan Jeff Hardy menghadapi NXT Champion Karrion Kross, yang dimana pertandingan ini pun menjadi debut pertama kalinya bagi Karrion Kross di brand Raw begitu ya. Dan bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang cukup singkat ya, hanya berlangsung kurang lebih ya 1 menit 40 detikan gitu. Dan sebenarnya di awal-awal pertandingan ini Karrion Kross ini pun bisa mendominasi Jeff Hardy ya. Namun ada satu kesalahan yang terjadi oleh Karrion Kross ya, yang dimana Karrion Kross ini tidak bisa mengeksekusi finishing move kepada Jeff Hardy, dan dia pun memanfaatkannya ya, si Jeff Hardy pun dengan melakukan roll up-in terhadap Karrion Kross, dengan Jeff Hardy ini pun menggantungkan kedua kakinya ke rope yang berada di ring tersebut ya, untuk menguatkan pinan yang digunakan oleh Jeff Hardy. Dan hal tersebut pun berbuah manis kepada Jeff Hardy, di mana dia pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut gitu. Dan jujur ya, untuk gua ini adalah pembunuhan karakter ya bagi seorang Karrion Kross ya. Apabila memang kalian mengikuti show daripada NXT begitu ya, dan kalian mengetahui bagaimana karakter daripada Karrion Kross selama ini di NXT dan bagaimana dia menjadi NXT Champion ya di NXT sekarang itu, dengan penampilannya Karrion Kross di Raw kemarin ini pun mengacaukan apa yang sudah Karrion Kross lakukan selama ini di NXT gitu guys. Seakan-akan Karrion Kross ini adalah seorang jobber saja atau seorang figuran yang masuk ke dalam Raw. Seakan-akan brand NXT itu adalah brand ece-ece gitu ya di WWE. Padahal apabila kita lihat ya bagaimana brand NXT ini di booking di Survivor Series edisi tahun 2019, di mana mereka ini membuat gebrakan yang sangat amat besar ya di event tersebut gitu. Dan kini dengan kekalahan Karrion Kross terhadap si Jeff Hardy dengan cara yang konyol, ini adalah pembunuhan karakter bagi Karrion Kross ya menurut gua. Dan ini lagi-lagi gua memberikan aplaus ya bagi writing timnya Raw ya, yang memang selalu kacau, yang seperti kalian lihat juga dari match card sebelumnya yang gue sampaikan, semuanya ini hampir sebagian besarnya itu hanya berisi rematch saja, yang jujur gue tidak heran ya mengapa Raw ini menjadi salah satu show daripada WWE dengan rating terburuk ya secara performa, yang dimana dari tahun ke tahun mereka selalu mengalami penurunan ya. Bahkan di 1 bulan terakhir Raw ini sempat mendapatkan jumlah penonton terendah gitu. Ya, sekali lagi gua applause dengan bagaimana mereka membooking Karrion Kross dan bahkan Keith Lee yang baru saja melakukan comebacknya. Applause. Oke,
Oke, gua tidak akan komen lagi, tidak akan banyak bicara lagi mengenai bagaimana Raw membooking Karrion Kross. Kita lanjutkan lagi dengan segmen berikutnya, itu adalah segmen daripada Alexa Playground, yang dimana untuk di segmen Alexa Playground minggu ini pun lagi-lagi kehadiran Eva Maria bersama Doudrop. Dan di segmen tersebut untuk kali ini seakan-akan si Alexa Bliss ini yang ditemani oleh bonekanya itu Lily, seakan-akan dia tidak menganggap ya atau cuek ya terhadap seorang si Eva Marie ini, di mana si Alexa Bliss ini pun nampak hanya menyapa si Doudrop ya, walaupun si Doudrop ini sempat menyerang si Alexa ya di minggu yang lalu begitu. Dan setelah adanya bertukar opini ya antara Alexa Bliss dan juga Eva Marie, dan hal tersebut membuat si Eva Marie ini kesal ya dengan apa yang dikatakan oleh Alexa Bliss mengenai dirinya, bahwa Eva Marie ini tidak bisa melakukan apa-apa tanpa ada bantuan dari orang lain ya, seperti yang apa dilakukan oleh Doudrop ya sejak Eva Marie itu melakukan comebacknya di Raw gitu. Dan dengan penuh rasa kesal ya gitu ya, si Eva Marie pun meninggalkan Alexa Playground ya bersama Doudrop. Namun pada saat si Eva Marie itu meninggalkan arena tersebut ya tempat tersebut, kita bisa melihat si Eva Marie itu terjatuh seperti yang dia ini seperti memang ada sesuatu yang membuat dia itu jatuh gitu ya. Namun yang membuat penonton itu mengasumsikan bahwa boneka milik Alexa yaitu Lily lah yang menyebabkan si Eva Marie ini jatuh gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event daripada show Raw di edisi 20 Juli kemarin, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Raw Women's Championship ya, antara Rhea Ripley sebagai penantangnya menghadapi juara bertahan Charlotte Flair ya. Dan dimana di pertandingan ini pun bisa dibilang cukup singkat namun cukup menghibur ya. Walaupun di pertandingan tersebut kita bisa melihat ya Charlotte Flair itu bisa kembali melukai kaki daripada Rhea Ripley yang cedera di hari Minggu kemarin. Namun apa yang dilakukan Charlotte Flair dirasa oleh dirinya pun tidak cukup, dan dia pun memutuskan memukul Rhea Ripley yang menggunakan title belt, sehingga pertandingan ini pun harus dihentikan via disqualification dengan kemenangan bagi Rhea Ripley. Namun karena pertandingan itu pun berakhir dengan disqualification ya, maka Charlotte Flair itu pun masih bisa mempertahankan gelarnya sebagai Raw Women's Championship dan tidak terima akan hal tersebut ya. Dengan hasil tersebut Rhea Ripley pun walaupun masih dengan rasa kesakitan, dia pun mencoba untuk menyerang daripada Charlotte Flair, dan bahkan dia pun berhasil melakukan finishing move ya terhadap Charlotte Flair, yaitu Riptide. Dan melihat situasi tersebut ya, ternyata pemenang daripada Money in the Bank kemarin ya, atau bisa dibilang Miss Money in the Bank yang kemarin yang baru saja dimenangkan oleh Nikki Ash, Nikki Almost Superhero ini pun langsung memasuki arena pertandingan, dan di mana dia pun mencoba untuk meng-cash in daripada briefcase Money in the Bank-nya yang baru saja dia menangkan itu pun. Nikki Ash pun langsung dengan sergamnya melakukan crossbody ya kepada Charlotte Flair yang baru saja merecovery dirinya atas serangan daripada Rhea Ripley, dan hal tersebut pun membuat si Charlotte Flair pun tidak berdaya dengan serangan daripada Nikki yang lakukan, dan hal tersebut pun membuat si Nikki ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall dan menjadikan Nikki Almost Superhero ini menjadi juara baru untuk gelar Raw Women's Championship. Dan kemenangan Nikki atas Charlotte Flair pun menutup show daripada Raw edisi 20 Juli 2021 gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita kedua di video kali ini, dengan kemenangan Viking Raiders ya atas John Morrison dan juga Styles dan juga Omos. Maka Viking Raiders ini pun mendapat kesempatan lagi ya untuk menantang kembali Styles dan juga Omos untuk gelar Raw Tag Team Championship begitu. Dan selain pertandingan Viking Raiders versus Styles dan juga Omos begitu ya, kita juga dipastikan bahwa minggu depan Mustafa Ali bersama Mansur ini pun akan melakukan tag team. Ya, kita lanjutkan lagi ke berita yang terakhir, itu adalah mengenai match card daripada AEW Dynamite Fighter Fest malam kedua, yang dimana untuk event tersebut pun akan digelar di tanggal 21 Juli atau hari Rabu ya di waktu Amerika Serikat, atau di Indonesia ini pun kita bisa menyaksikannya di hari Kamis tanggal 22 Juli ya pagi gitu.
Yang dimana untuk match card daripada Fighter Fest malam kedua ini pun yang sudah dipastikan ini ada 5 match ya. Di antara lain ini ada Frankie Kazarian yang akan menghadapi Doc Gallows. Lalu selanjutnya ini ada pertandingan Orange Cassidy yang akan menghadapi The Blade. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan IWGP US Championship di mana Jon Moxley ini harus mempertahankan gelarnya menghadapi Lance Archer ya dalam pertandingan Texas Deathmatch, yang dimana ini pun akan menjadi rematch ya antara keduanya, yang dimana sebelumnya keduanya ini pun pernah memperebutkan title yang sama ya di event daripada Wrestle Kingdom di tahun 2019 yang lalu gitu. Dan selanjutnya juga ada pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW Women's Championship di mana juara bertahan Dr. Britt Baker menghadapi penantangnya yaitu Nyla Rose. Dan selain itu pun kita pun akan melihat part pertama daripada Five Labor of Jericho, yang dimana ini adalah 5 pertandingan bagi Chris Jericho ya, guna dia mendapatkan hak untuk melakukan rematch dengan MJF ya. Dimana untuk part pertama daripada Five Labor of Jericho nanti ini akan mempertemukan Chris Jericho menghadapi Shawn Spears, yang dimana dalam pertandingan tersebut Shawn Spears ini mendapatkan keuntungan dimana dia bisa menggunakan kursi sebagai senjatanya. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi si Chris Jericho begitu guys. Dan itu saja ya berita-berita yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini silahkan klik tombol like. Dan akhir kata gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye. Bang!